Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Lasmana Putra dengan NIM 33372300037. Nah, pada video kali ini, yaitu video kedua saya akan menjelaskan atau mendemokan project yang telah saya buat, yaitu bagaimana membuat algoritma atau logika si player ini. Kita memiliki player itu bisa lompat tapi hanya sekali saja. Jadi mungkin saya akan menjelaskan mengenai hierarki yang saya gunakan. Di sini ada beberapa hierarki, yaitu player itu sendiri yang memiliki game objek kosong yang bernama ground check. Yang nantinya ini saya set itu ada di bawah player supaya dia bisa menjadi pengecekan apakah si player ini dia menyentuh si wall atau tidak, seperti itu. Saya akan menjelaskan di codingannya. Lalu selanjutnya ada grid yang isinya adalah wall. Nah, grid ini fungsinya, jadi saya menggunakan tile map untuk grid untuk si wall ini. Jadi saya taruh itu di tile untuk asetnya, lalu ke bitmap. Nah, ini ada dua jenis aset yang saya gunakan, yaitu wall dan juga wall yang hitam pekat ini untuk sebagai floor lah ya, dan wall 2 sebagai rintangan ataupun hambatannya, seperti itu. Oke, nah saya satukan itu di tile palette. Nah, di sini jadi kita bisa menggunakan grid untuk menyusun wall-wall yang kita punya. Jadi bisa kita atur di sini 1 2 3 seperti itu. Oke, saya hapus dulu. Mungkin saya menambahkan background supaya lebih bagus aja gitu ya dilihatnya. Di sini BG Park di background taman, seperti itu. Oke, nah untuk si player ini saya taruh dia di sprite. Nah, ini ada beberapa aset yang bisa digunakan, tapi saya hanya menggunakan si player ini. Oke, bagaimana movement dari playernya? Nah, si player ini akan bergerak itu bisa ke kiri, ke kanan, dan juga lompat ya, hanya dengan satu kali. Nah, bagaimana algoritmanya? Jadi logikanya adalah si player ini akan lompat jika dia si ground check ini dia akan mengecek apakah si ground check ini menyentuh wall atau enggak gitu. Jadi intinya seperti itu aja sih. Di si player ini, si ground check kan ada di player ya. Nih, di sini. Nah, dia mengecek apakah si player ini menyentuh wall atau enggak, si ground checknya. Nanti kalau misalkan menyentuh, berarti dia bisa jump atau melompat. Nah, itu akan memungkinkan bahwa player ini tidak bisa melompat double jump atau melompat di udara, seperti itu. Oke, kita lanjut aja ke codingannya. Oke, nah di codingan ini ada saya namakan sebagai player move. Di sini mungkin dari awal, yaitu import library yang digunakan sebagai library yang digunakan khusus di Unity. Ini bisa digunakan sebagai memanggil seperti mono behavior dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya algoritma untuk si player itu bisa lompat adalah di bagian sini. Nah, jadi si player, jika saya menginputkan get button down ini ataupun space, saya menggunakan space untuk lompat. Nah, ini ada kondisi di mana dia akan lompat dan dia is grounded. Nah, is grounded ini dia dari sini. Jadi dia akan ngecek apakah player itu sedang di tanah dari game object ground checknya tadi, seperti itu. Nah, dia menggunakan fisik 2D untuk mengecek
tumbukan atau collision 2D itu. Nah, di sini ada parameternya, ada ground check position. Nah, ini kan yang tadi saya bilang, ground check posisinya itu ada di tanah atau enggak, lalu cek radius, lalu what is ground. Nah, ini what is ground itu apa? What is ground itu dia ada di nah, di sini. Jadi what is ground itu sebagai layer mass buat tanahnya. Jadi saya gunakan si wall itu layernya itu sebagai namanya ground. Jadi dia mengecek apakah what is ground. Jadi ngecek apakah parameter what is ground ini ground. Jadi kalau ground ya udah, jadi dia sebagai tanahnya seperti itu. Jadi ya ini buat apa sih namanya, ya tadi game object ground check nantinya bisa di drag ke object ground checknya di player. Nah, di sini, nah ini bisa kita drag di sini ground check, lalu cek radiusnya 0,2. Nah, ini what is ground. Nah, kita gunakan layer ground gitu. Jadi layernya ground. Oke. Selanjutnya, nah ini buat ya input gerakan secara horizontal, dia bisa bergerak secara horizontal. Lalu ini kondisi dimana gerakannya itu kita set. Jadi kalau misal gerakannya ke kanan dulu, jadi ke kanan itu dia 0, 0, 0. Jadi ini set defaultnya. Lalu untuk jika gerakannya kurang dari 0, maka dia assign rotasi sejauh 180 derajat. Iya, kebalikannya seperti mirror. Jadi ke kiri itu mirror, ke kanan itu default atau aslinya gitu. Jadi kalau ini dia untuk kecepatannya, ini kan mendeteksi gerakannya itu ke kiri atau ke kanan dikali kecepatannya, lalu ada parameter velocity.y lalu kecepatan di sumbu y. Lalu selanjutnya, nah ini sebenarnya buat biar radiusnya itu kelihatan di editor. Jadi yang merah-merah ini kelihatan, kita mau ngecek aja sih sebenarnya kalau ground checknya itu udah ada gitu, biar kelihatan gitu merah-merahnya seperti itu. Mungkin kalau untuk komponen di playernya sendiri itu saya menggunakan rigid body, box collider 2D, dan juga script si player move ini. Tadi kan udah jelasin ya, ini ada speednya 10, jamnya 12, lalu ground checknya, cek radiusnya, dan what is groundnya. Selanjutnya ada box collider 2D. Saya menggunakan box collider 2D biar si playernya ini dia bisa mendeteksi tumbukan antara objek seperti itu. Oke, selanjutnya untuk di grid atau wall saya menggunakan tile map. Nah, di sini tile mapnya, ini tile map collider 2D khusus untuk tile map. Lalu rigid body, nah saya set static ya, simulated diaktifkan. Lalu untuk composite collider 2D nya seperti itu. Oke, mungkin saya akan langsung jalankan aja ya. Tadi kan udah saya jelaskan mengenai logikanya ya. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi si player ini akan cuman loncat satu kali, jadi nggak bisa loncat double jump di udara gitu. Satu, kalau dua nggak bisa, tiga apalagi. Nah, dia mengecek apakah si player ini udah ke tanah atau ke wall atau belum. Jadi kalau udah ke wall maka dia bisa loncat, kalau belum, nah di atas nih nggak bisa gitu. Nah, seperti itu. Nah, mungkin saya akan jelaskan mengenai script untuk si kameranya. Mungkin ini sebenarnya intinya adalah biar si kamera ini mengikuti si player. Nah, seperti itu. Jadi fungsinya seperti ini. Jadi library-nya sama, jadi Unity Engine dan juga System Collection, karena dia bisa mengakses komponen penting seperti transform, model behavior, vector tree, dan lain-lain. Nah, ini turunan
penentuan dari mode behavior, jadi kamera follow. Lalu ini untuk men-set bahwa kamera itu berada di belakang sejauh minus 10 di smooth Z. Ini untuk memperhalus ya, supaya kameranya itu halus gitu tuh ngikutinnya, nggak langsung langsung ngikutin player, tapi ada jeda sedikit gitu tuh. Nah ini untuk supaya menghitung gerakan halusnya. Lalu ini biar tetap biar walaupun di private dia bisa masih bisa di-assign di Unity Inspector. Lalu ini untuk start. Lalu untuk fungsi update-nya sendiri, ini dia akan menghitung posisi target dan juga offset atau target position-nya. Target dikali target.position ditambah offset. Lalu ini untuk memanggil smooth dam-nya itu jadi parameternya transform.position sama target position si playernya, lalu kecepatannya, lalu ini smooth time-nya. Seperti itu. Mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.